Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita berdoa dengan hati Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Atas setiap karya di dalam hidup kita. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan.
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Kami dari segalanya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas terang dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan, buat anugerah-Mu. Hari ini kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau tahu anak-anak-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Mungkin kami tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu apa yang boleh terjadi dalam hidup mereka, tapi kami mau membawa itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan hari ini Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Untuk ibadah kami Bapa, Kau yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhir. Untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, Kau yang mengurapinya Bapa, agar apapun yang boleh keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Biar anak-anak-Mu yang boleh mendengar firman-Mu Tuhan tidak pulang dengan sia-sia Bapa, tapi mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan bangkit. Boleh lihat kanan kirinya, saling depan belakang kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita nggak pernah ragu ya Tuhan akan segala kesetiaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan berpuji dengan Tuhan. Kami akan berjalan bersama dengan-Mu Tuhan.
Bagiku sangat biasa.
bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Dia sangat besar dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kuasa tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita mau fokuskan arah pandang kita pada Tuhan saja, karena namanya yang ajaib. kasih, setia dan karunia ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah kehadiran-Mu bisa kami alami secara pribadi, sehingga kehadiran-Mu lah yang akan melawat dan mengubah hidup kami. Biarlah pujian kami berkenan dan kami percaya menyukakan hati-Mu.
Dan saat ini Tuhan, kami rindu suara-Mu, perkataan yang hidup yang akan menghidupkan kami semua. Urapi telinga pendengaran hati kami, sehingga kami dapat mengerti, menerima, dan mengalami perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia di dalam janji, di dalam kasih dan kemurahan-Nya bagi kita semua. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Tuhan dipengaruhi dengan komitmen kita, mungkin udah lama hubungan kita tidak akan berlanjut. Ya, kalau Tuhan itu seperti manusia, dan kalau hubungan itu tergantung komitmen kita, saya percaya tak ada lagi yang terhubung dengan Tuhan. Tetapi Tuhan setia dalam pemberontakan kita, dalam pengkhianatan kita, dalam kerasnya kita, dalam angkuhnya kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah, tidak berkurang kasih-Nya. Kasih-Nya tetap sempurna. Oleh sebab itu, kitalah yang perlu memperbaharui komitmen kita. Karena kalau Tuhan itu kekal dan tidak pernah berubah. Tapi kalau kita yang harus memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Oke. Hari ini kita lihat renungan firman Allah dalam Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Saya beri judulnya Mengenal dengan Benar. Saya ulangi. Saya beri judulnya Mengenal dengan Benar karena banyak orang sok kenal. Jadi apalagi sekarang, karena banyaknya aktivitas pelayanan kita, rajinnya kita ke gereja, kita merasa kita paling kenal Yesus. Tapi sebelum kita lihat firman ini, ada satu video bisa ditampilkan. Ini ada satu kesaksian seseorang yang dia sebenarnya bukan Kristen, tapi dia punya pengalaman secara pribadi dengan Yesus. Saya terberkati dengan video ini. Kenapa? Bukan karena pengalaman dia saja, tapi saya terberkati dengan pesan dia, bahwa dikatakan saya tidak pernah mendengar tentang apa yang disampaikan Yesus. Makanya saya katakan gereja yang tidak menjadi berkat, yang tidak bermisi, itu pasti gereja yang mati. Saya berharap jangan bangga engkau jadi orang Kristen kalau engkau belum jadi berkat. Tidak ada gunanya banyak pelayanan kita, tidak ada gunanya banyak ibadah kita, kalau kita tidak menjadi berkat. Tidak ada gunanya. Tolong bisa diputar videonya. Ini kecil ya. Bentar ya. Kenapa diulangi dari awal? Ulangi dari awal. Jadi ini pengakuan dia.
Oke, secara singkat saja saya sampaikan video ini. Ada satu pengalaman spiritual dia secara pribadi, ada satu pribadi yang menyentuh bahunya sebelah kiri katanya. Dan ketika dia disentuh, suara berkata begini, dikatakan aku mengampunimu. Dan dia berkata bahwa dia juga orang beriman, tetapi dan yang dia tahu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi yang dia tahu nanti itu di akhirat, bahwa Allah yang Maha Pengampun itu dan Maha Penyayang itu bisa dia jumpai, bisa dia alami. Tetapi suara itu berkata bahwa karena dia katakan aku mengampunimu, dia merasa, dan kenapa saya merasa saya benar-benar sungguh diampuni. Saya belum di akhirat, tapi saya sudah merasa sungguh-sungguh benar-benar diampuni. Sehingga dia berkata bahwa siapa engkau? Karena berbeda dengan yang saya kenal, yang saya yakini. Sehingga suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ketika perkataan itu muncul, dia juga nggak ngerti. Sehingga dia berkata, namamu siapa? Dan suara itu berkata, Yesus Kristus. Bapak Saudara, kenapa kita perlu mengenal Allah dengan benar? Karena saya perhatikan lebih sulit orang Kristen mengalami Yesus daripada non-Kristen. Mohon maaf. Kenapa? Seakan-akan saya merasa kenapa orang Kristen sering sekali gagal mengenal siapa itu Yesus. Karena kita terikat, terdogma, terdoktrin dengan warisan agama. Makanya melihat bangsa Yahudi yang menantikan Mesias sampai hari ini, itu menunjukkan kekristenan yang sampai hari ini juga yang tidak mengalami Yesus itu sama. Tapi saya berharap kita adalah kalangan seperti para rasul yang bukan hanya membanggakan agama, tetapi memang kita mengenal Allah itu dengan benar. Makanya tolong tampilkan dalam Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Ketika mendengar kesaksian itu, saya sebenarnya malu. Kenapa saya merasa terberkati? Saya bilang saya malu. Kenapa? Karena dia bilang, saya tidak pernah mendengar bahwa ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Bapak Saudara pernah mendengar itu? Atau Bapak Saudara suka mendengar, ya, ikut Tuhan diberkati, sembuh dari sakit sembuh, atau begitu? Saya berharap kita dapat mengenal Allah yang benar itu, yaitu Dia jalan, Dia kebenaran dan hidup. Dan biarlah semua kita yang ada di dalam Dia, ada di dalam hidup, ada di dalam kebenaran, dan di dalam jalan itu. Tampilkan dulu di ayat 18 berkata demikian. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu Ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. 21. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Bapak Saudara, mungkin Pak John pernah berulang kali, 3 kali kalau saya nggak salah, baik di pada Jumat maupun Minggu membahas mengenai peristiwa ini. Tetapi dia ambil dari Injil Matius.
Sebenarnya memang pesan lengkapnya itu ada di Injil Matius lebih lengkap. Tetapi kenapa saya coba menyampaikan firman Allah secara berurutan supaya kita dapat lebih dalam mengenal Allah melalui kebenaran firman. Jadi saya beri judul mengenal dengan benar karena pengenalan kita itu sangat penting. Saya nggak tahu, ya udah menikah ya suami istri. Saya percaya proses mengenalnya itu sampai sekarang dan seterusnya. Dan tidak sempurna sampai sebelum berpulang kepada kesempurnaan. Siapa kesempurnaan? Tuhan. Makanya dikatakan, kenapa dikatakan hanya maut yang memisahkan? Karena proses dalam pengenalan, perjalanan hubungan suami dengan istri itu seumur hidup. Jangan merasa kau paling mengenal suamimu. Bisa jadi malah orang lain lebih kenal suamimu karena banyak selubungnya. Jadi proses pengenalan itu seumur hidup. Dan alasan dan dasar pengenalan itu adalah pastinya hubungan, artinya diikat dengan hubungan. Bapak Saudara pasti tidak tertarik mengenal sesuatu atau seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Bapak Saudara. Ya kan? Pasti Bapak Saudara tidak tertarik untuk mengenal seseorang atau satu pribadi yang tidak ada hubungannya dengan Bapak Saudara. Atau mungkin Bapak Saudara kagum dengan figur seseorang sehingga Bapak Saudara ingin kenal, ingin ya, tapi tidak diikat dalam sebuah hubungan karena hanya cukup tahu aja. Oh, gitu doang. Tetapi kalau diikat dalam sebuah hubungan, pasti proses pengenalan itu terus berkembang, terus bertumbuh. Dan saya percaya dalam proses pengenalan itu sama seperti, nggak usah dalam suami dan istri ya, karena kalau suami dan istri kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Ini udah banyak orang tua. Untuk mengenal pribadi anakmu itu tidak instan kan, itu berproses. Engkau butuh proses untuk mengenal kepribadian anakmu. Apa yang dia suka, bagaimana cara dia bisa mendengar apa yang mau kau sampaikan, bagaimana supaya dia tidak terluka dengan apa yang Bapak Saudara mau tegur mungkin atau mau nasihati. Karena sering sekali kalau Bapak Saudara tidak mengenal dengan benar, maksud yang baik pun bisa menjadi sebuah miss, bisa menjadi sebuah kekeliruan, bahkan bisa menjadi sebuah problem. Ini dalam hal komunikasi saja, termasuk juga dalam bersikap. Karena sering sekali orang tua merasa begini, kan saya orang tua, dia anak, pastilah anak harus hormat dan tunduk kepadaku. Tidak demikian Bapak Saudara. Karena anak yang dikaruniakan Tuhan bagimu itu jiwa. Dia punya jiwa, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Karena apa? Kita dipercayakan, dikaruniakan Allah keturunan itu mewujudkan gambar Allah juga. Karena memang benar dia terlahir dalam keluargamu, tapi dia bukan engkau yang punya. Tapi dia adalah anugerah karunia Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu melalui keluarga. Jadi jangan merasa engkau yang paling paham segala-galanya. Makanya saya katakan darah dagingmu pun butuh proses untuk engkau bisa mengenal dia dengan benar. Apalagi yang suami istri ya, itu kayaknya, makanya sering sekali ada iramanya. Sedangkan anak yang sudah lahir dari darah daging kita pun kita butuh proses untuk mengenal dia dengan benar. Jadi saya berharap kalau saudara dapat memahami betapa pentingnya mengenal dengan benar. Jadi pengenalan itu tidak instan tetapi berproses ya. Tolong tampilkan ke ayat 18 tadi. Dikatakan bahwa pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya
kepadanya lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jadi kalau saya merasa ya bahwa Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Tuhan, dia pun punya persekutuan. Artinya dia tidak cuek, tapi dia hidup dalam persekutuan. Makanya kalau orang kita yang tipe-tipe begini tidak punya persekutuan dengan Allah, ya enggak menjadi sesuatu yang aneh. Kita ini gampang tumbang, gampang oleng, gampang jatuh. Kenapa? Karena beberapa kali si Chris marah karena saya suka telepon jam 5. Dia bilang, ini kurang kerjaan kan, cuma telepon jam 5 untuk berdoa doang katanya. Sebenarnya bukan apa, saya hanya mengingatkan saja bahwa hidup ini bukan asal hidup. Makanya tadi dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya untuk kita bisa hidup dalam sebuah kehidupan, kita harus terhubung dengan kehidupan itu, dengan sumber hidup itu. Makanya Bapak Saudara bahwa penting persekutuan. Saya berharap Bapak Saudara punya persekutuan dengan Allah, baik secara pribadi, termasuk saya rindukan juga keluargamu punya mesbah kepada Tuhan. Mesbah itu bukan untuk pendeta atau bukan untuk gereja. Mesbahmu itu untuk Tuhan. Makanya saya merasa kesal ketika ada seseorang melayani untuk gereja atau untuk pendeta. Itu saya kesal. Karena mesbahmu itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk pendeta atau bukan untuk gereja. Mesbahmu itu untuk Tuhan. Jangan jadikan pendeta berhala, jangan jadikan gereja berhala. Engkau akan kecewa dan engkau binasa juga. Tetapi saya berharap Bapak Saudara membangun mesbah adalah mesbah Bapak Saudara kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa datanglah murid-muridnya kepadanya lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah ini? Kenapa saya katakan tadi kekristenan sekarang banyak sekali gagal mengenal Allah dengan benar? Karena banyak orang Kristen merasa kenal Allah dengan perkataan orang, perkataan manusia. Bapak Saudara kalau mengenal Allah karena omongan orang, mohon maaf, akan banyak kekeliruan dan iblis akan hadir dengan sebuah pesan dusta. Dusta itu adalah terlihat benar tapi esensinya kebohongan. Dusta itu bentuk sama seperti gini, ibarat barang KW palsu. Tapi barang palsu itu bentuknya persis, ukurannya persis, dan terlihat sama. Tapi hakikatnya yang berbeda. Makanya Bapak Saudara bahwa saya berharap Bapak Saudara itu mengenal Allah itu secara pribadi. Itu pengenalan yang benar. Bukan melalui khotbah, bukan melalui status manusia atau perkataan manusia saja. Memang benar. Kalau kan kita mengenal Allah itu melalui kebenaran firman. Tetapi masalahnya kalau ketergantungan kita mengenal Tuhan kepada suara manusia, engkau benar-benar akan menjadi korban yang empuk bagi si jahat. Sama halnya kenapa saya tertarik ketika Opung Arga juga dikatakan sering saya tidak mengerti, tapi saya terus baca katanya. Kenapa? Karena begini, ketika saya menyampaikan, inilah contohnya di ayat 18 ini. Kalau saya baca, saya renungkan dan saya sampaikan, itu rema yang Tuhan percayakan bagiku dan kusampaikan kepada Bapak Saudara. Tetapi kalau Bapak Saudara berjumpa secara pribadi dengan kata demi kata perkataan firman itu pasti Bapak Saudara itu seperti memperoleh sesuatu yang lebih dari apa yang saya sampaikan. Tapi ada banyak sekarang orang bergantung kepada khotbah-khotbah untuk mengenal Allah melalui firman. Jadi saya Bapak Saudara berharap bahwa bukan dari kata orang banyak, bukan dari perkataan manusia, Bapak Ibu Saudara mengenal Dia. Saya akan mati, dan ketika suara saya tidak ada lagi, bagaimana pengenalanmu terhadap Tuhan? Tidak selamanya saya ada, dan tidak ada selamanya manusia itu ada.
Jadi saya berharap Bapak Saudara tidak dengan kata orang. Jadi garis bawahi kata orang banyak, siapa aku. Jadi untuk mengenal Allah dengan benar itu bukan melalui perkataan manusia, tetapi melalui perkataan firman, perkataan Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Saudara berjumpa dengan perkataan ini. Bukan melalui mulut saya saja, sekalipun saya berkata bahwa artinya berarti nggak perlu ke gereja, bukan begitu, karena kita semua hidup dalam persekutuan. Tetapi persekutuan intim dengan Allah itu jauh lebih dibutuhkan Bapak Saudara daripada persekutuan dengan saya. Makanya kalau masalah hubungan itu keintiman. Tidak ada salahnya Bapak Saudara punya hubungan dengan siapa saja. Tetapi saya percaya keintiman dengan seorang pribadi yang benar, yaitu Allah, itu jauh lebih penting. Jadi untuk mengenal Allah dengan benar, jangan melalui perkataan manusia, tetapi hanya melalui perkataan firman-lah yang membuat kita dapat mengenal dengan benar. Ayat 19 berkata begini, berarti mereka juga mendengar perkataan manusia yang punya pendapat. Di ayat 19 berkata, jawab mereka. Jadi jawab murid-murid yang ditanya oleh Yesus tadi, dijawab mereka, dikatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ketika saya renungkan kenapa ya mereka menyebut nama-nama ini, rupanya nama-nama ini adalah nama-nama yang besar bagi kaum Yahudi. Elia itu nabi yang besar dan sangat dikenal di Yahudi. Bahkan Yohanes Pembaptis pun mereka tahu, sebagian besar orang meyakini bahwa dikatakan bahkan Herodes pun mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang suci, utusan Allah. Artinya dia seorang nabi yang besar. Bukan hanya kaum kalangan bawah, bukan hanya pemungut cukai, bukan hanya orang-orang kalangan bawah yang mengakui Yohanes Pembaptis, tapi Herodes pun mengakui Yohanes Pembaptis adalah orang suci dan utusan Allah. Saya nggak tahu, sekarang kan banyak kita orang Kristen, jangankan Tuhan, manusia pun tak layak mengakui kita. Enggan, malu ngakuin kita ini pengikut Yesus. Kenapa? Tak pernah orang lihat kita seperti Yesus. Jangankan orang lain ya, mungkin anak-anak kita pun atau mantu kita, cucu kita malu mengakui kita pengikut Yesus karena tidak pernah melihat kita berjalan menuju kepada Yesus. Ini kan jadi sebuah problem, Bapak Saudara. Sedangkan Yohanes Pembaptis tadi pun dikatakan begini, jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Jadi ini figur-figur yang besar, dan Yesus memang pada waktu itu kita karena apa ya namanya? Kadang ketika saya renungkan, bahagia banget mereka dulu yang berjumpa dengan Yesus, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir memang semua punya problem sih, karena bagi mereka Allah itu tidak mungkin menjadi manusia. Makanya sampai sekarang banyak manusia merasa Allah itu tidak mungkin menjadi manusia. Tunggu, kita yang tidak mungkin menjadi Allah. Allah mau menjadi apapun, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Itu kata firman. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah betapa, saya katakan, betapa semrawutnya paradigma jiwa manusia akibat dosa itu. Sehingga dia mengambil kesimpulan tidak mungkin Allah menjadi manusia. Sehingga sering sekali ketika dia tidak percaya, dia juga menghakimi orang lain. Makanya dengar, ketidakpercayaanmu kepada Allah sering sekali membuat engkau meremehkan atau menghakimi kehidupan orang lain. Kalau engkau mengenal Allah dengan benar,
tidak akan muncul umpat atau penghakiman dari mulutmu atau dari sikapmu. Kalau kita tahu kita ini pun layak, karena dilayakkan, engkau tidak akan menghakimi orang lain layak dan tidak layak. Makanya Yesus berulang kali menegur, sampai disimpulkan begini, kalau ada orang berhutang sedikit, terus dilunaskan, terus ada orang berhutang banyak, terus dilunaskan, mana yang lebih bersyukur kalian? Apa jawab mereka? Yang punya hutang banyak. Contohnya sederhana aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau saudara, ini contoh, ini bukan kebenaran, ini bukan ini ya, contoh saja. Kalau Namboru pinjam uangku mungkin 500.000, Pina pinjam 10 juta, terus karena memang terus saya bilang udahlah, nggak usah ini, udah. Mana yang paling bergembira itu? Si Pina. Karena tidak ada yang diantara kita ini yang bisa membayar utang dosa. Ini saya gambarkan tadi, itu uang yang sebenarnya gak ada nilai kekalnya. Kalau dalam nilai-nilai fana saja engkau bisa bergembira karena anugerah, harusnya engkau lebih bisa bergembira ketika ada nilai-nilai kekal yang Tuhan beri bagimu. Siapa di antara kita ini yang bisa membayar utang dosa? Tidak ada. Tetapi sering sekali Allah mengajar kita supaya mengerti melalui perkara-perkara yang sementara. Tapi kalau dengan yang dilihat mata kita pun kita tidak percaya, bagaimana mungkin kau mempercayai sesuatu yang tidak dilihat oleh matamu? Jadi Bapak Saudara, saya berharap ini menjadi doa dan kerinduan supaya kita semua dapat mengenal Allah dengan benar, bukan hanya sebagai artinya perkataan orang. Tadi seperti itu dikatakan nabi-nabi, artinya tokoh, karena banyak orang juga mengakui Yesus, mengakui dia, tetapi bukan sebagai anak Allah yang hidup, bukan sebagai Tuhan. Ayat 20 berkata begini, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Bapak Saudara, pernah enggak pertanyaan ini hadir dalam hidup? Kalau Yesus bertanya kepada kita, menurut kamu siapa aku ini? Tidak menurut pendeta siapa, tidak menurut, karena opung sering mungkin lihat di media ya, medsos, pendeta Steve Marcel katanya, oh kata pendeta itu begini. Mungkin kalau pas kata pendeta itu begini, kami sering kan begitu, kita dengar di medsos kan ada banyak khotbah-khotbah tuh. Itu kan kata pendeta itu. Jadi telunjuk kita masih main nih. Terus pas Tuhan ditunjuk Tuhan, katamu siapa? Gimana? Kan kita ini suka nunjuk-nunjuk toh. Betul? Bagaimana mungkin kita bilang kita mengenal Allah yang benar dan pengenalan kita itu, makanya nggak usah merasa sok kenal. Karena merasa sok kenal itu tidak kenal. Karena merasa. Karena telunjuk kita kan sering main nih. Kata pendeta itu begini, kata yang anak begini. Semua kita bisa dengar, semua data, semua info bisa kita dengar. Kata itu. Tapi pernah enggak Tuhan bertanya secara pribadi bagi diri, katamu siapa? Saya percaya ketika kita tunjuk sana sini, jangan sampai membutakanmu melihat telunjuk Tuhan yang mengarah kepadamu. Katamu siapa aku, katanya. Halo. Makanya
Makanya saya katakan pengenalan itu bukan kata orang. Pengenalan itu adalah sesuatu yang lahir dan timbul muncul dari diri kita terhadap pribadi yang kita kenali. Gak mungkin contohnya saya tanya nantulang kan, gak mungkin dibilang kayak gini. Kalau saya tanya bagaimana kepribadian Tuhan Silaban, gak mungkin dia bilang kan kata Inang Siagian begini, kata Opung Kepa begini, kata Uti begini, kan gak begitu kan. Pasti dari dirinya sendiri muncul. Kenapa? Dia mengenal dan dia berproses dalam pengenalan dengan tulang Silaban. Kan lucu. Contohnya kalau orang bertanya kepada Ibu Saudara, siapa Yesus? Apa yang Ibu Saudara jawab? Oh, kata pendeta itu begini. Terus, karena saya menemukan begitu. Banyak orang bertanya kepada seseorang mengenai siapa itu Yesus, dia nggak bisa jawab. Dia hanya bisa jawab kata pendeta itu ini, kata pendeta ini, kata pendeta itu ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat mata dan perkataan Yesus, telunjuk Yesus itu mengarah kepada dia. Jadi saudara, kembali lagi saya ingatkan, jangan sok kenal, tapi kenallah dengan benar. Gak ada gunanya kita rajin-rajin juga bergereja kalau tetap aktivitas kita rohani, aktivitas kita pelayanan, tapi gak mengenal Tuhan sampai mati dengan benar. Jadi ini pertanyaan ini menurut aku keras, karena saya juga suka nunjuk-nunjuk orang. Tapi kalau telunjuk Tuhan mengarah kepada saya secara pribadi, saya hanya terdiam kaku, tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi perkataan ini adalah menunjuk kepada siapa Yesus secara pribadi. Jadi pengenalan secara pribadi. Jawab siapa? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Mungkin kalau berbicara mengenai Mesias, pasti ini kan kita harus mengerti. Mesias bagi kita itu kan kita nggak ngerti apa itu Mesias. Mungkin kalau saya tanya, ya siapa di sini yang paling rajin baca Alkitab? Apa ngerti? Takut dia kan ditanya takut. Siapa yang bisa saya tanya mengenai Mesias? Gak ada ya. Jadi Mesias yang dimasukkan di sini karena dalam budaya Yahudi Mesias itu arti Mesias adalah dikatakan Mesias dari Allah karena dia adalah raja penyelamat yang dijanjikan Allah. Kenapa raja penyelamat yang dijanjikan Allah? Karena Israel itu adalah umat Allah, bangsa perjanjian, anak yang sehingga janji Allah itu dinyatakan melalui keturunan Israel dan secara lebih spesifiknya ke Yehuda. Sehingga dikatakan engkau adalah Mesias dari Allah. Artinya dialah raja penyelamat yang dijanjikan Allah, yang mereka tunggu berabad-abad. Makanya kalau Pak John sempat singgung bahwa dikatakan rahasia Allah yang disimpan berabad-abad, itu dalam penulisan itu kan di masa itu, sehingga memang benar-benar bahwa dia sudah dinanti-nantikan. Mesias itu dinanti-nantikan. Sampai hari ini orang Yahudi yang belum terima Yesus masih menunggu Mesias. Karena mereka belum terima Yesus yang lahir 2000 tahun lalu, yang lahir di Bethlehem dan ada di palungan domba. Di palungan domba itu bukan Mesias yang dijanjikan Allah. Makanya kita ini pun gak usah merasa sombong lah. Kita pun ini karena anugerah saja
bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Yesus pernah berkata bahwa orang beriman, dikatakan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Makanya Paulus juga berkata bahwa hidup karena percaya. Itulah orang beriman. Bukan karena melihat, karena mataku hanya bisa mempercayai sesuatu yang sementara. Karena mata kita ini kan tidak bisa melihat roh, nggak bisa melihat kekekalan. Tapi iman percaya kita bisa melihat kekekalan. Sederhananya begini, Bapak Saudara yakin percaya bahwa manusia akan mati kan? Orang beragama nggak beragama tahu dan percaya bahwa manusia pasti mati. Nggak perlu orang yang bangkit dulu, orang yang sudah mati ngomongin kalau kita pasti mati. Tetapi kita percaya bahwa manusia akan mati. Tapi Bapak Saudara, untuk mempercayai bahwa ada kehidupan sesudah kematian, itulah makanya ada orang berkata akhirat. Orang beragama meyakini bahwa ada kehidupan sesudah kematian di bumi. Mungkin kalau Buddha berkata ada inkarnasi ya, besar reinkarnasi. Ada kehidupan, artinya kalau dia jahat jadi ini, kan banyak ya keyakinannya. Ada juga yang menggambarkan surga itu begini begitu. Banyak penafsiran, banyak pendapat. Jadi Bapak Saudara, Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah Raja Penyelamat. Mungkin saya tutup di sini aja, tampilkan dalam Matius pasal 16 ayat 17 sampai 19. Saya udah pemain musik. Matius 16 ayat 17 sampai 19. Ini mengenai jawaban Petrus tadi. Ini jawaban secara pribadi. Makanya saya berharap Bapak Saudara bisa menjawab, mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya gini, orang yang mengalami Tuhan dapat menceritakan Tuhan dengan benar. Tapi orang yang tidak mengalami Tuhan, tidak mungkin kau bisa menceritakan Tuhan dengan benar. Tidak mungkin kau bisa menceritakan anakmu mungkin, atau pasanganmu, atau orang tuamu, atau mertuamu, atau mantumu dengan benar kalau engkau tidak hidup dengan Dia bersama-sama. Makanya saya berulang kali katakan, banyak orang kena prank sesudah menikah. Sebelum menikah ada apanya, sudah menikah apa adanya. Jadi Bapak Saudara, makanya sering gagal mengenal kan? Bahkan orang tua pun sering gagal mengenal anaknya. Makanya ketika dinasihati, ketika ditegur, anaknya kepahitan. Maksud orang tua menasihati, menegur anak itu baik nggak? Baik. Tapi jangan berpikir ada yang tidak terlihat. Makanya Paulus berkata ada penghulu-penghulu di udara yang membuat suara perkataanmu itu bisa diputarbalikkan di panca indera pendengaran mereka. Makanya penting mengenal supaya engkau bisa berkomunikasi juga dengan benar. Makanya saya katakan bahwa perkataan yang, makanya gini, firman Allah berkata gini, bahwa perkataan yang diucapkan pada waktunya itu seperti permata. Tapi Alkitab juga berkata bahwa di dalam banyak bicara semakin terlihat kebodohan. Matius nggak bisa ya? Oh, oke. Alkitab itu berarti laptopnya belum bisa. Oh, oke. Jadi saya baca saja, mohon maaf ya. Sebagai penutup, ayat penutup 16 ayat 17 sampai
Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, ya Simon yang berkata Mesias dari Allah tadi. Bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Saudara, untuk kita percaya Yesus pun itu adalah karunia anugerah Tuhan. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi di dalam pengenalan dengan benarlah berdirinya jemaat Allah, dan Allah mau tidak menguasainya. Artinya tidak ada kebinasaan tetapi kehidupan kekal. Makanya tidak mungkin seseorang akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak mengenal Allah dengan benar. Tidak mungkin. Makanya dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak akan ada seseorang menuju kepada kehidupan kekal kalau tidak ada berada di dalam jalan dan kebenaran. Karena minggu lalu saya singgung perjalanan iman toh. Hidup ini bukan dari pengakuan manusia, tapi dari pengakuan Allah. Artinya perjalanan iman, kita berjalan di dalam jalannya Allah, kita berjalan di dalam kebenaran Allah menuju kepada kehidupan. Selanjutnya terakhir 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi Bapak Saudara, saya berharap bukan sebanyak apa kita berdoa, aktivitas rohani kita bukan, tapi saya berharap biarlah telunjuk Yesus itu Bapak Saudara bisa lihat. Saya percaya kalau Bapak Saudara bisa melihat telunjuk Yesus yang mengarah kepadamu, disitulah engkau akan berubah dan dibaharui. Kalau telunjukmu yang terus main, mohon maaf, engkau hanya menghabiskan hidupmu dalam kesia-siaan. Saya berharap semua kita bisa melihat telunjuk Yesus mengarah kepada kita secara pribadi, supaya kita diubahkan dan dibaharui. Karena tidak mungkin seseorang bisa berubah dan dibaharui kalau tidak ada kesadaran dalam diri. Kalau hanya kita nyalahin orang, nunjuk-nunjuk orang, atau membenarkan orang, akan banyak kebenaran yang membuatmu celaka. Karena hanya ada satu kebenaran yang membuatmu hidup, yaitu kebenaran Allah. Kita angkat satu lagu pujian, yang lagu pertama tadi, Bila. Ayo kita sebangkit berdiri. Kita melihat wajah Tuhan, kita akan melihat hidup. Bila ku buka mataku dan lihat wajah
kesempatannya, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Saudara, jangan menjadi orang yang bodoh. Lihatlah Dia supaya engkau bisa melihat kebenaran. Jangan merasa bahwa sesuatu berharga karena dunia katakan berharga. Sering sekali kita gagal melihat yang berharga hanya karena perkataan dunia dan perkataan manusia. Lagu ini berkata tadi bahwa dikatakan, bila ku buka mataku, ku lihat wajah, ku terkagum. Pernah enggak engkau kagum dengan hidup? Pernahkah engkau menghargai kehidupan? Jangan merasa hidupmu tidak berharga karena perkataan dunia dan perkataan manusia. Orang berkata gagal, dunia berkata engkau rendah, engkau hina, dan engkau aminkan yang percaya. Saya berharap setiap kita membuka mata melihat wajah Tuhan, sehingga kau bisa kagum dengan hidup yang Tuhan berikan bagimu. Dan biarlah engkau tersanjung ketika engkau melihat karya Tuhan di hidupmu. Jadi berulang kali saya katakan bahwa jangan bodoh. Jangan kau merasa sesuatu berharga mulia karena dunia berkata demikian. Saya mau katakan, terimalah perkataan firman. Biarlah kau terkagum bahwa hidupmu sangat berharga. Jangan kutuk, jangan rehina, jangan aminkan perkataan dunia atas dirimu. Engkau berharga. Lihatlah wajah Tuhan, engkau akan kagum melihat hidup. Dan ketika engkau kagum dengan hidupmu, engkau akan menghargai kehidupan keluargamu. Engkau tidak akan pernah meremehkan kehidupan siapapun. Engkau akan mengerti betapa berharganya kehidupan. Jadi saudara, saya ingatkan kembali, lihatlah wajah Tuhan, engkau akan kagum melihat hidupmu. Dan ketika engkau memandang Dia, engkau akan tersanjung akan karya Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan, Engkau buka celikan mata kami yang sering sekali buta karena melihat perkara-perkara dunia yang akan binasa. Sembuhkan, bukakan, celikan mata kami untuk bisa melihat wajah-Mu, sehingga kami bisa melihat kehidupan, kami bisa melihat keagungan-Mu, sehingga kami kagum dan tersanjung akan Kau Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, karena hidup kami tidak ditentukan oleh suara siapapun, tapi hidup kami ditentukan oleh suara dan perkataan-Mu yang hidup. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Hizkia, biar Tuhan semakin dipakai beliau dengan luar biasa. Dan saya akan membacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
Untuk hari ini jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu buat kita, untuk kita bawa anak-anak kita untuk beribadah mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya ibadah keluarga di hari Jumat jam 8 bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau membukakan pintunya untuk kita boleh beribadah di rumah Bapak Ibu. Boleh dikabari ke Intan, nanti akan diupdate lagi di grup WhatsApp kita. Lanjut, ibadah kaum ibu di hari Sabtu jam 4 sore. Lanjut lagi, ibadah youth jam 7:30 di gereja. Ada lagi? Ibadah umum hari Minggu jam 10:30 seperti biasa. WL-nya Ibu Hosea, singernya Saudari Ratna, multimedianya Saudara Abdi, asalnya itu Opung Keva. Untuk kas pembangunan kita saat ini sudah terkumpul senilai 7.691.000. Biar sisanya nanti Tuhan yang cukupkan. Amin. Amin. Kasihkan kepada hamba ini. Oke, kita doakan ya, Intan lagi sakit, lagi rawat inap, supaya Tuhan segera tolong pulihkan. Aku pun sebenarnya agak oleng tadi karena ada luka dan asam lambung juga. Dan sedikit info tambahan, kita Natal sudah beberapa sudah sampaikan bahwa sekolah minggu katanya tanggal 8 ya, 8 Desember. Natal umum kita tanggal 15, Natal youth-nya tanggal 22. Di Natal umum nanti kita akan bentuk dulu panitia, karena untuk wadah sekolah minggu sama youth itu masing-masing. Nanti umum kita harus bentuk ini, karena ada beberapa program dan beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Kemarin saya sudah hubungi, nanti saya berharap sesudah ibadah jangan pulang dulu yang saya sebutkan, supaya kita rapat sebentar dengan panitia nanti yang dibuat. Jadi ketua panitia Pak Nenggolan nanti bendaharanya beberapa dari tim kita berkata bahwa lebih baik satu ini aja supaya nggak banyak catatan data-data kemana-mana. Hosea untuk bendahara nanti tetap ada laporan. Dan untuk mulai minggu depan persembahan kedua itu dialihkan untuk dana Natal, dan untuk kebutuhan lain-lain nanti mungkin minggu depan kita infokan kembali. Mungkin apa perlu kita buat janji iman juga, karena kalau persembahan mungkin sekarang sudah akhir September, Oktober, November, 2 bulan mungkin belum cukup. Tapi kalau persembahannya nanti banyak juga nggak usah takut. Oh, berarti nggak cukup, jangan harus persembahan kecil, nggak apa-apa, menaburlah yang banyak supaya Tuhan juga banyak. Oke, dan itu saja mungkin nanti. Tapi kalau sekretarisnya nanti, kalau nggak Intan Ratna aja untuk supaya bikin catatan, karena Intan juga lagi sakit, mungkin nanti Ratna bisa. Dan tambahan lagi, buat semua kita rekan-rekan bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun talenta yang Tuhan percayakan, biarlah semuanya kita gunakan memuliakan Tuhan. Saya mengingatkan kemarin saya sudah sampaikan bahwa jangan berpikir pelayanan itu di sini saja. Senyummu pelayanan. Jadi jangan sebut lihat orang tuh tegang banget kan. Senyum. Welcome gitu. Bersahabat. Jangan pelit sama senyuman, karena senyuman itu pelayananmu. Jadi orang nyaman gitu untuk beribadah, berjumpa dengan kita. Kalau kita gini kan serem banget gitu. Jadi saya berharap pelayanan itu bukan di sini saja. Makanya saya berkata bahwa asar pun nanti, asar, mohon maaf nih, jangan kayak opungan, jangan gitu ya, senyum pekso ya. Karena gini, dengar,
bahwa asar itu ibarat tombak. Asar itu ujung tombak. Itu permulaan, itu ujungnya. Jadi kalau orang udah kena dan merasa diterima, welcome, saya percaya untuk yang lainnya pun dia akan lebih membuka diri. Nah, makanya semua kita belajar saling mengenal. Mengenal dengan benar. Oke. Kita akan akhiri ibadah kita. Sekarang kita sebangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala nugrah, kemurahan, kebaikan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah kami, Tuhan sudah berkati. Dan kami percaya kami akan selalu dan terus diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Bahwa usaha, upaya, jerih lelah mereka, Tuhan akan balas dengan anugerah-Mu yang menghibur dan memberkati mereka. Bahkan setiap umat kekasih-Mu yang hadir hari ini, Tuhan, dengan berbagai persoalan dan perjalanan hidup mereka, Tuhan, Engkau setia, Engkau ada, Engkau hadir di hidup mereka. Sehingga dalam semua perjalanan hidup mereka, suka duka, bahkan dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam hal apapun, Tuhan hadir untuk menemani, menyertai, memelihara mereka. Berkati rumah tangga keluarga mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati apapun yang dikerjakan tangan mereka. Tuhan, Kau tuntun dan berhasil. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka beroleh pekerjaan yang baik dan memberkati. Bahkan mereka yang merindukan pasangan hidup juga, Tuhan buka jalan, pertemukan, perjumpakan mereka dengan orang yang datangnya dari Tuhan. Bahkan mereka yang merindukan keturunan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Bahkan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka, Tuhan juga mencukupkan kebutuhan, keperluan mereka. Terima kasih. Bahkan pemulihan demi pemulihan, pembaharuan akan terjadi dalam rumah tangga keluarga mereka. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Kami juga berdoa bagi mereka yang merindukan kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bahkan kami berdoa bagi Intan yang saat ini yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang sesungguhnya. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan dia. Berikan dia kesehatan, kekuatan, sehingga dia dapat terus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih. Berkati juga dalam persiapan kami menjelang memperingati Natal nanti, hari kelahiran-Mu. Tuhan, berkati setiap pengurus yang ada, yang sudah dipercayakan. Biarlah semuanya bekerja dan mata yang tertuju kepada Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang menjadi tujuan mereka, sehingga hidup mereka akan mengalami berkat dari Tuhan. Terima kasih semua yang dipersiapkan Tuhan sertai dan cukupkan, dan kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan berkati, apa yang diperlukan, dibutuhkan Tuhan cukupkan. Terlebih setiap kami yang sudah menabur, memberikan korban persembahan, bentuk apapun yang kami lakukan bagi Tuhan,
kami menabur, kami pasti menuai berlipat kali ganda. Karena segala sesuatu yang ada di hidup kami datangnya dari Tuhan, dan biarlah kami belajar untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Jika sebentar kami akhiri ibadah kami, Tuhan, Kau tidak pernah berakhir menyertai, memelihara kami dengan kasih dan setia-Mu. Berkati lingkungan kami, berkati Cibunar Parung Panjang, berkati bangsa kami. Terima kasih Bapak Saudara, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kiranya terimalah berkat, rahmat, sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih-Nya yang kekal dan sempurna yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup, dan dengan persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu, keluargamu, mulai saat siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Bila engkau bisa melihat wajah Tuhan dan engkau terkagum dan tersanjung akan segala perbuatannya dalam hidupmu. Terimalah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.